Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kehidupan pasangan kaisar terakhir Rusia sangat menginspirasi karena mengajarkan anak-anaknya, yaitu Putri Otma, sebutan untuk Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, dan putra mahkota Alexei untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dahulu kehidupan pasangan tersebut sangat bahagia karena memiliki harta yang berlimpah dan anak-anak yang cerdas, kepribadian ramah, dan mudah bergaul dengan siapapun, walaupun dengan orang yang memiliki kasta di bawah mereka. Namun kebahagiaan mereka terenggut sejak para pencetus revolusi berpaham komunis menginginkan kelengseran kaisar dari kursi pemerintahan Rusia, tepatnya pada tahun 1917. Hai semuanya, mau keyboard tapi kalian jadi lebih keren, lucu, dan berwarna? Kalian harus coba Rocky LED Keyboard. Dengan Rocky LED Keyboard, kalian bisa mengkustomisasi keyboard kalian jadi lebih keren dan berwarna. Mulai dari ganti bentuk keypad, kustomisasi keypad per tombol, ganti efek background, menambahkan frame di samping HP kalian, mengganti jenis huruf pada keyboard kalian, hingga mengganti suara keyboard saat kalian mengetik. Dan yang terakhir, kalian juga bisa simpan tema keyboard yang sudah kalian buat. Jangan lupa download Rocky LED Keyboard dan percantik keyboard kalian. Kaisar terakhir Rusia beserta keluarga diasingkan dan ditahan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Mereka harus menjalani kehidupan yang sengsara selama penahanan. Putri Otma dan putra mahkota Alexei harus bekerja bercocok tanam dan beternak selama penahanan. Seorang putri yang bernama Olga kehilangan berat badan yang drastis dan putra mahkota Alexei terkena serangan hemofilia yang hebat karena depresi akibat menjalani hidup yang tak biasa mereka lakukan. Mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya yang berjarak ribuan kilometer selama kurun waktu 1 tahun hingga berlabuh di tempat terakhir mereka melihat dunia, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1918 di sebuah rumah milik seorang pria bernama Ipativ yang terletak di Yekaterinburg, Siberia. Kematian tragis keluarga kaisar terakhir Rusia yang tak terlepas dari hubungannya dengan para revolusioner berpaham komunis banyak diangkat dalam sebuah karya film dan cerita. Dalam video ini, Pegawai Jalanan akan mengupas sedikit detail kekejaman komunis yang menimpa kaisar terakhir Rusia, yaitu Tsar Nicholas II bersama dengan keluarganya yang dibunuh oleh pasukan komunis dari partai Bolsheviks. Agar kalian lebih paham menonton video ini, sebelumnya kalian harus menonton video kami yang berjudul Sejarah Revolusi Rusia, Lahirnya Negara Sosialis Pertama di Dunia, yang sudah kami posting beberapa waktu yang lalu. Nicholas Alexandrovich Romanov merupakan putra tertua dari pasangan Tsar Alexander III dan Empress Maria Feodorovna. Dia menjadi penerus tahta kekaisaran Rusia setelah kematian ayahnya pada tahun 1894 di usianya yang ke-26 tahun. Beberapa hari sebelum pernikahannya dengan Putri Alex dari Jerman, yang merupakan cucu Ratu Victoria dari Inggris.
Dia diangkat menjadi Tsar pada upacara penobatan tahun 1896 dengan gelar Tsar Nicholas II. Niki, itulah sapaan akrab untuk Nicholas, mungkin menjadi manusia terkaya di dunia apabila ia tidak kehilangan keturunannya dengan kekayaan bersih sekitar 4.200 triliun rupiah, sementara Bill Gates hanya memiliki 1.206 triliun rupiah. Dia terbiasa memanjakan anak-anaknya dengan kehidupan yang mewah, bahkan lebih mewah dari kehidupan modern saat ini, padahal perekonomian Rusia sedang tidak stabil. Niki dikenal sebagai pemimpin yang tidak cakap karena diyakini ia belum siap menjadi seorang tsar setelah kematian ayahnya. Banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat olehnya. Sebelum tahun 1906, bentuk pemerintahan Rusia merupakan monarki mutlak. Akibat ketidakcakapan tersebut, terjadilah revolusi berdarah pertama pada tahun 1905 yang menginginkan dibentuknya Duma, yaitu badan legislatif Rusia yang dijuluki Blood Sunday karena banyak korban yang tumpah dari kalangan sipil. Lalu revolusi tak terbendung kedua yang terjadi pada tahun 1917 yang dimotori oleh partai Bolshevik dan Menshevik. Kedua partai ini sama-sama menginginkan adanya revolusi, namun keduanya memiliki perbedaan pendapat. Disebut-sebut peristiwa ini adalah penyebab kejatuhan Kekaisaran Rusia. Niki sempat meminta suaka kepada sepupunya, yaitu Raja George V dari Inggris, namun ditolak karena khawatir akan mengganggu stabilitas negaranya. Lalu dia dipaksa untuk turun tahta, diasingkan, ditahan, lalu dieksekusi mati bersama istri, 5 anak dan 4 pembantu setianya di ruang bawah tanah Ipativ House di daerah Yekaterinburg, Siberia, berjarak ribuan kilometer dari rumahnya di Saint Petersburg oleh komunis Bolshevik pada tanggal 17 Juli tahun 1918. Pada pengasingan terakhir di Ipativ House, mereka dibangunkan secara tiba-tiba dari tidurnya pada dini hari pukul 2 malam, tepatnya pada tanggal 17 Juli tahun 1918, dan diperintahkan untuk turun ke ruang bawah tanah untuk keselamatan Niki dan keluarganya, karena di luar terjadi bentrokan antara White Army dan Red Army. Mereka adalah Tsar Nicholas II, Alexandra Fyodorovna, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, Alexei, dan 4 pembantu setianya. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Niki meminta 2 kursi untuk putra bungsunya, Alexei yang sedang menderita hemofilia, dan istrinya yang memiliki riwayat kesehatan kurang baik. Setelah kurang lebih setengah jam mereka menunggu, Yakov Yurovsky, yaitu pimpinan eksekusi saat itu, dan kurang lebih 11 orang bersenjata turun. Lalu Yurovsky membacakan sebuah surat bertuliskan, "Dikarenakan kerabatmu tetap melanjutkan penyerangan terhadap kami, maka Dewan Komite Ural memutuskan untuk mengeksekusi Anda." Sontak Niki berteriak, lalu memandangi anak-anak dan istrinya, di mana putri tertuanya, Olga, dan istrinya membuat tanda salib. Dan ditembaklah Niki di bagian kepala dan meninggal di tempat. Begitu juga dengan istrinya. Olga dan Tatiana menjerit meratapi mayat ibunya dan saling berpelukan, sedangkan Alexei duduk mematung dengan wajah pucat, berlumuran darah ayahnya. Karena asap tembakan memenuhi ruangan yang sempit, para eksekutor keluar dan kembali setelah asap mulai menghilang. Lalu dilanjutkan pembunuhan terhadap Alexei dengan menembaknya di bagian dada, namun tidak mempan karena bajunya dihiasi oleh berlian. Setelah itu ditusuk dengan bayonet dan tidak mempan juga. Karena mengetahui Alexei masih bernapas, 2 tembakan dihujamkan ke bagian belakang telinga, menyebabkan Alexei meninggal seketika. Eksekutor lainnya sibuk dengan Olga dan Tatiana yang berusaha melarikan diri. Mereka mencoba menusuk Olga dengan bayonet berulang kali, namun gagal karena berlian yang disematkan pada bajunya. Tatiana mencoba bangkit, namun ditembak di bagian belakang kepala, sedangkan Olga ditembak di bagian rahang oleh Yurovsky.
Keduanya meninggal di tempat. Eksekutor yang sedang mabuk bernama Peter Ermakov bertugas membunuh Maria yang terluka saat tembakan pertama dan Anastasia dengan menusuknya di bagian perut, namun tidak mempan karena baju yang berhias berlian, lalu menembaknya. Karena mabuk, dia mengatakan telah membunuh keduanya dengan tembakan. Kemudian mayat-mayat tersebut dibawa dengan truk menuju pertambangan di kaki pegunungan Ural. Di tengah perjalanan, Maria berteriak meminta pertolongan dengan suara lirih menahan sakit, dan dipukullah wajahnya hingga terdiam. Mayat-mayat tersebut disiram dengan asam sulfat pekat untuk menghilangkan identitas, dan dua anak Niki lainnya, yaitu Alexei dan Maria atau Anastasia, dibuang sejauh 2 km dari keluarganya. Diyakini bahwa anak-anak Niki meninggal dengan sangat pelan dan sakit. Hanya Niki, istri dan dua pembantu prianya yang meninggal seketika pada tembakan pertama. Banyak rumor yang menyebutkan bahwa putri termudanya, yaitu Anastasia, berhasil lolos dari pembunuhan. Dan banyak yang mengaku sebagai Anastasia untuk mengklaim kekayaan keluarga Romanov. Rumor tersebut terus bergulir sampai akhirnya terpatahkan saat ditemukan sisa tulang belulang mereka pada tahun 1978 dan dua anak Niki lainnya, yaitu Alexei dan Maria atau Anastasia, pada tahun 2007 menggunakan sampel DNA Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II dari Inggris yang masih memiliki hubungan darah dengan istri Niki, Alex atau Alexandra. Sisa tulang belulang keluarga kaisar terakhir Rusia tersebut dimakamkan di gereja ortodoks Saint Peter's and Paul di Saint Petersburg pada tahun 1998. Sementara Alexei dan Maria atau Anastasia baru dimakamkan bersama dengan keluarganya pada tahun 2007. Tidak ada akhir cerita bahagia dari keluarga terakhir Romanov setelah ditemukannya seluruh sisa tubuhnya. Setelah runtuhnya dinasti Romanov yang berkuasa selama 304 tahun, terbentuklah negara Republik Sosialis Federasi Soviet pada tahun 1918, lalu Uni Soviet pada tahun 1922 sampai dengan tahun 1991, hingga pecah kembali menjadi negara Republik Federasi Rusia sampai saat ini, yang dipimpin oleh seorang presiden. Dari cerita ini, dapat disimpulkan bahwa komunis bukan hanya musuh agama Islam, melainkan juga musuh agama lain yang tidak ingin mencampur urusan agama dengan politik karena dianggap dapat menghambat. Keluarga Kaisar Rusia dikenal sebagai keluarga Kristen Ortodok yang sangat taat. Oleh karena itu, pasukan Bolshevik ingin membersihkan garis keturunan Romanov. Dari 53 Romanov yang menjadi target pembunuhan, ada 35 Romanov yang berhasil lolos, beberapa termasuk keluarga terdekat Niki. Sebagian keluarga yang selamat diasingkan di Livadia Palace, lalu diselamatkan oleh kapal kiriman Ratu Alexandra dari Inggris dan tinggal hingga akhir hayatnya di luar Rusia. Pada tahun 1970-an, Ipatiev House yang juga disebut House of Special Purpose dirobohkan dan dibangun gereja sekaligus museum yang diberi nama Church of the Blood, yang juga berisi banyak patung Tsar Nicholas II dan keluarga untuk mengenangnya. Berdasarkan beberapa sumber bacaan yang kami dapat, perhiasan, mahkota penuh mutiara, berlian, serta baju kekaisaran dipajang di suatu tempat di Belanda dan Amerika. Sedangkan beberapa istana tempat tinggal keluarga kaisar seperti Winter Palace, Catherine Palace, Livadia Palace, dan Alexander Palace dijadikan museum. Itulah kisah tragis pembantaian keluarga Romanov, kekaisaran terakhir Rusia yang sangat memilukan, yang telah dilakukan oleh rezim komunis. Semoga kisah nyata ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup di dunia ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.